pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kita lihat dari faktor penyebab ini bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira katakanlah masih belum maksimal. Nah, event dan juga kegiatan untuk itu selaku wali kota maupun pemerintah kota Palembang menyambut baik dan memberikan apresiasi. Apalagi ini dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya, banyak nilai, banyak historis yang kita dapatkan. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Festival Palembang Darussalam ke-22 resmi dibuka sebagai upaya melestarikan budaya dan memperkuat identitas kota Palembang di tengah perkembangan zaman. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Kamis 25 Juni tahun 2026 bersama saya Pilie Makomi. Pendengar, mengawali informasi pertama, penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan yang hingga saat ini terbilang cukup memprihatinkan menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya kalangan praktisi hukum Universitas Sriwijaya Dedeng Nawawi. Menurutnya sejauh ini penegakan hukum yang diberlakukan oleh negara belum bisa memberikan efek jera yang efektif terkait penanggulangan narkoba tersebut. Bahkan di Sumatera Selatan, peredaran narkoba sudah menjamah hingga wilayah pelosok di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga dengan demikian diharapkan penegak hukum, khususnya polisi maupun aparat lainnya, dapat bekerja sama dalam menindak peredaran narkoba tersebut. Nah, kalau kita lihat dari faktor penyebab ini bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira katakanlah masih belum maksimal. Nah, kalau dari segi aspek penegakan hukum, kita tentu berharap pada aparat penegak hukum. Dalam hal ini pihak kepolisian tentunya. Bagaimana tingkatan dari pihak kepolisian, baik dari Polda, kepolisian tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, tingkat desa, itu mampu menindaklanjuti atau katakanlah menanggulangi kejadian-kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini. Selain upaya koordinasi dengan seluruh aparat yang berkaitan dalam penanggulangan peredaran narkoba tersebut, kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary ini sendiri harus juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum di luar wilayah Indonesia. Mengingat peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan juga berasal dari wilayah negara lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu pendengar, Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau menangkap seorang pria berinisial AKAB 31, warga Pasar Satelit, kawasan Patok Besi, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Kasubdit Penmas, Bid Humas Polda Sumatera Selatan, Kompol Iputu Suryawan, mengatakan dari hasil penggeledahan polisi menemukan satu amplop yang dibungkus lakban hitam berisi 10 butir pil ekstasi berwarna merah muda dengan berat bruto 49,50 gram. Selain itu pendengar, petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp500.000 serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan tersangka dalam aktivitasnya. Saat dilakukan penangkapan membawa narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir, dan untuk TKP-nya itu di daerah Patok Besi, Kabupaten Linggau. Dari hal tersebut penyidik akan sudah melakukan pengembangan, dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah dilakukan penyidikan di Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau. Selain itu pendengar, Ibu Suryawan juga menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di kawasan Patok Besi. Saat ini,
Akap beserta barang bukti telah diamankan di Polres Lubuk Linggau untuk diproses lebih lanjut dari pihak hukum. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai Hari Anti Narkoba Internasional. Kalau bicara peredaran narkotika di negeri kita ini ya sudah menjadi rahasia umum. Pernah ada kata-kata atau pepatah yang bilang tempat sembunyi yang paling aman adalah di tempat terang. Ya mungkin semua ngerti. Kayaknya udah nggak ada harapan selain kita menciptakan generasi dari lingkungan kita sendiri, karena sudah rusak bangsa kita ini. Kalau kita kepingin bangsa ini bersih dari narkoba ya dimulai dari keluarga kita, dari anak, dari tetangga, saudara, keponakan, dari generasi yang akan datang dan kita harus membentuknya. Pendapat saya sebagai masyarakat, ini adalah hari momentum di mana kita harus bersama-sama untuk membasmi peredaran narkoba. Bahkan penjualan dari bandar sekalipun. Karena apa? Kalau tidak dimulai dari kita sendiri dan sesama masyarakat, siapa lagi yang akan memberantas peredaran dan pemakaian yang semakin marak sekarang ini? Dari ini saya sangat prihatin dengan situasi yang sekarang ini, karena masih banyak sekali orang yang tertangkap tapi jarang ada yang direhab dan bisa pulang pada pagi hari atau dini hari. Nah, itu harus dicegah, jangan sampai terjadi lagi ke depannya. Pemakai narkoba sudah terlalu banyak saat ini, sudah terlalu merajalela. Yang mana bandar-bandar narkoba sudah begitu merebak. Pangsa pasar mereka mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua. Nah, kami sebagai masyarakat itu mengharapkan kepada pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba tersebut. Mungkin melalui sosialisasi, melalui pihak-pihak kepolisian, aparat kepolisian, aparat kejaksaan, semua elemen masyarakat itu dapat kita bersama-sama untuk memberantas peredaran narkoba. Terutama berantaslah mulai dari keluarga kita sendiri. Kita memberikan arahan kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, tidak menggunakan narkoba, karena apabila kita menggunakan narkoba maka akibatnya akan seperti ini. Kedua, kita mengharapkan kepada pemerintah untuk memperbanyak sosialisasi, karena narkoba sekarang bukan hanya seperti itu, sudah dimasukkan ke dalam permen, dimasukkan ke dalam makanan, dimasukkan ke dalam semuanya yang kita konsumsi setiap hari gitu loh. Jadi saya mengharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberantas narkoba ini bersama masyarakat, bersama-sama mari sama-sama kita memberantas narkoba, karena narkoba ini dapat merusak mental generasi bangsa. Pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut terkait fenomena narkoba di kalangan remaja dan bagaimana cara tepat untuk mencegah peredarannya, berikut kita simak wawancara Rian Apridani bersama Duta Anti Narkoba Sumatera Selatan, Juju Futa. Baik, Mas Ju, kita pagi hari ini bicara tentang penyalahgunaan narkoba. Kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir, kasus narkoba selalu saja bertambah. Dari pandangan Mas Juju, sebenarnya apa yang membuat ini terkesan sepertinya sulit sekali untuk bisa diberantas seperti itu, Bang? Kalau yang aku lihat sih, sebenarnya kita tuh banyak faktor yang mempengaruhi dia ini masih terus ada. Salah satu ekonomi sih. Jadi sebenarnya karena tergiur, apalagi anak muda dan ekonominya yang lagi terganggu misalnya gitu, nah
melihat dari narkotika ini cukup menjanjikan gitu buat memberikan uang yang cepat. Nah, jadi bingung juga kan, misalnya ada orang yang rela bekerja tapi untuk di narkotika ini, Bang. Jadi sampai kapanpun nggak akan selesai karena tadi faktor kesejahteraan orang-orangnya yang belum terpenuhi, itu salah satunya. Itu yang menurut aku yang paling utama. Nah, dan faktor-faktor lain ya tentunya efek dari si narkotika ini yang banyak menganggap masih ini bisa memberikan ibaratnya itu ketenangan, padahal sebenarnya salah. Maka dari itu sih kalau bisa emang semua elemen bekerja untuk istilah itu sama-sama buat menyadarkan ini. Kadang gimana ya, kita tahu sendiri kadang di kepolisian aja masih ada yang makin narkotika kayak gitu. Nah, jadi memang ini sampai kapanpun kalaupun sama-sama nggak bersinergis ya bakal terus ada, tapi setidaknya menekan angka ini tidak makin banyak itu lebih oke sih menurut aku kayak gitu. Kira-kira apa yang paling simpel yang bisa dilakukan di kalangan kalangan milenial untuk bisa menekan angka penyalahgunaan narkoba ini sendiri, Ju? Kalau di usia mungkin di angkatan aku lah kali ya, ke bawah ya edukasinya harus makin masif sih kalau menurut aku. Sebenarnya udah banyak contoh-contoh, misalnya artis-artis muda kena ketangkep narkoba. Ya sebenarnya itu sudah sebenarnya buat nyadarin. Cuman ke sekarang itu kebebasan berpikirnya juga makin tinggi gitu, Bang. Nah, misalnya kayak yang terbaru kan gitu, mau ketangkep gitu. Nah, anak-anak muda tuh menganggap ya seniman seperti itu, sebenarnya bukan. Ada faktor kan si artisnya juga bukan baru tahun ini maki, udah dari kemarin-kemarin. Nah, maksudnya itu edukasi yang seperti itu ke teman-teman. Kebanyakan kayak menganggap udahlah nanti juga bisa rehab seperti itu. Padahal kan efek sampingnya tuh tinggi banget. Kamu nggak bakal lepas dari barang haram narkotika ini. Jadi kalau dari aku sih edukasi yang masif. Misalnya kalau sekarang ke sekolah-sekolah kalau bisa sudah ada gitu. Dan peran orang tua juga sih, Bang. Peran orang tua jangan sampai lengah gitu, karena kadang anaknya yang alim-alim, pendiam-pendiam, malah dia yang make kayak gitu. Nah, itu. Jadi edukasinya harus benar-benar kuat, dan dari orang tua juga harus mengontrol juga, jangan sampai lepas kontrol sampai kayak gitu. Kira-kira pendekatan seperti apa sih yang paling pas gitu buat milenial untuk penyalahgunaan ini? Kalau yang aku sih menyarankan misalnya kayak kasih bukti nyata, misalnya dia mantan penyintas kayak gitu, mantan pemakai ataupun udah pernah ketangkep. Nah, dia yang harusnya ngasih apa istilah itu, ngasih ceramah kali ya, ataupun dikasih kesempatan buat jadi narasumber lah kayak gitu. Nah, jangan cuman dari kita dari duta narkoba doang, terus ditambah BNN yang mensosialisasikan ini loh, itu menurut aku sangat general sekali. Tapi kalau misalnya ada bukti nyata kisah dari mereka itu, wah itu bakal menyadarin, karena dia bisa ngeliat langsung nih, oh ini efek dari orang yang sudah pakai kayak gitu. Apalagi public figure ya, impactnya bisa lebih besar ya. Benar. Di kita tuh ada, Bang, di anak-anak stand up itu dia sudah benar-benar bersih, tapi dia sadar gitu, makanya materi stand up-nya membahas tentang kisah dia dulu kayak gitu, dan dia tuh selalu bilang ya inilah jadinya tuh kayak aku sekarang ini gitu. Nah, jadi itu benar-benar langsung orang tuh ngelihat ya ini efek kalau dia makin narkotika gitu. Oke deh, Juju, terima kasih bincang-bincang bersama RRI pagi hari ini, Juju. Selamat pagi, salam sehat, Ju. Siap, Bang. Sehat juga buat teman-teman di RRI. Pendengar, Warta Berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, informasi selanjutnya, Festival Palembang Darussalam ke-22 resmi dibuka sebagai upaya melestarikan budaya dan memperkuat identitas kota Palembang di tengah perkembangan zaman. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri pembukaan Festival Palembang Darussalam ke-22 tahun 2026 yang digelar Kerukunan Keluarga Palembang Darussalam atau KKP yang menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya serta tradisi warisan Palembang sekaligus menjadi sarana edukasi budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengapresiasi penyelenggaraan Festival Palembang Darussalam yang rutin digelar setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah Kota Palembang. Festival ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memperkuat identitas daerah dan memperkenalkan nilai-nilai historis Palembang kepada masyarakat. Saya kira kegiatan hari ini adalah kita menghadiri acara pembukaan Festival Palembang Darussalam ke-22. Banyak sekali beberapa event dan juga kegiatan. Untuk itu, selaku Wali Kota, pemerintah Kota Palembang menyambut baik dan memberikan apresiasi. Apalagi ini dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya, banyak nilai, banyak historis yang kita dapatkan. Dan kita berharap generasi muda yang akan datang bisa memahami, oh ini ternyata Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Sementara itu, Ketua Panitia Festival Palembang Darussalam, RM Supp Indra Kesuma mengatakan, festival ini merupakan agenda tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut difokuskan pada pelestarian budaya, seni, dan nilai-nilai religi yang menjadi bagian dari sejarah panjang Palembang. Supp menambahkan, festival tahun ini juga melibatkan pelaku UMKM dari 18 kecamatan binaan KKP yang turut memeriahkan bazar produk unggulan daerah. Nah, kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM. Jadi UMKM ini ada dari 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang, binaan dari KKP ikut mengikuti bazar ini. Bazar ini juga dari berbagai macam golongan ya, termasuk juga menu-menunya. Ada yang makanan khas Palembang, ada juga kerajinan-kerajinan Palembang seperti tanja, tadi ada keris dan lain sebagainya. Melalui Festival Palembang Darussalam, berbagai kuliner khas, kerajinan tradisional seperti tanja, serta produk budaya lainnya diperkenalkan kepada masyarakat. Panitia berharap kegiatan ini dapat terus menjaga warisan budaya Palembang, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM dan juga masyarakat setempat. Erlin Fartesa melaporkan. Mewakili Provinsi Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin ajak warga dukung putri daerah pada ajang Putri Kebaya Indonesia 2026 yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bupati Banyuasin Askolani mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada putri daerah asal Kabupaten Banyuasin, Sipa Anaya Adrian Mita yang akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan pada ajang Putri Kebaya Indonesia 2026 di Yogyakarta. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap generasi muda yang membawa nama Banyuasin ke tingkat nasional. Bupati Askolani mengatakan keikutsertaan Sipa Anaya Adrian Mita merupakan kebanggaan bagi masyarakat Banyuasin. Ia berharap dukungan dari masyarakat dapat menjadi penyemangat selama mengikuti seluruh rangkaian kompetisi. Menurut Askolani, prestasi putra-putri daerah di tingkat nasional perlu mendapatkan perhatian bersama. Dukungan masyarakat dinilai menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan dedikasi peserta. Ia juga mengajak masyarakat Banyuasin maupun Sumatera Selatan memberikan dukungan melalui mekanisme yang telah disiapkan panitia penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Askolani, SAMH, Bupati Banyuasin. Mari masyarakat Kabupaten Banyuasin kita mendukung adinda kita, nanda kita, Sipa Anaya Adrian Mita Putri asli Kabupaten Banyuasin yang akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengikuti kompetisi Putri Kebaya Indonesia 2026 di Yogyakarta. Untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin, untuk Sumatera Selatan, mari kita dukung melalui link voting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, insyaallah menang.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap keikutsertaan Anaya Adrian Mita tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan potensi daerah dan budaya Sumatera Selatan di tingkat nasional. Dukungan masyarakat diharapkan pula dapat menjadi motivasi bagi Anaya Adrian Mita untuk tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik pada ajang Putri Kebaya Indonesia 2026. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Polda Sumsel salurkan 1.500 paket sembako sebagai puncak Baksos HUT Bayangkara yang ke-80. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polda Sumatera Selatan menggelar layanan kesehatan gratis di lapangan Pagi Palembang. Kegiatan ini disambut antusias warga yang datang sejak pagi dengan senyum hangat anggota Polri yang melayani langsung masyarakat. Ribuan warga memadati lokasi untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan mulai dari pemeriksaan umum, kesehatan mata, gigi, THT, penyakit dalam, donor darah, hingga sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan ibu serta anak, khususnya bagi ibu dengan risiko kehamilan tinggi. Karumkit Bayangkara Polda Sumatera Selatan Kombes Budi Susanto menjelaskan layanan ini juga menjangkau masyarakat di luar lokasi utama, di mana pihaknya juga melaksanakan pemeriksaan ke tempat-tempat seperti pesantren dan layanan kesehatan ibu dan anak bagi ibu-ibu dengan risiko kehamilan tinggi. Kita juga melaksanakan pemeriksaan ke tempat-tempat seperti pesantren, kemudian daerah-daerah masjid, pemukiman kumuh, seleksi anak-anak yang stunting. Juga kita melaksanakan kegiatan KIA, kesehatan ibu dan anak terhadap ibu-ibu dengan resiko kehamilan yang tinggi. Sementara itu, Dirlantas Polda Sumatera Selatan Kombes Maesa Sugriwo mengatakan pihak Polda Sumatera Selatan menyebutkan selain layanan kesehatan, juga dibagikan sekitar 1.500 paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan sekaligus menjadi wujud kepedulian Polri kepada masyarakat. 1.500 paket sembako yang diberikan kepada para babi yang kurang mampu, ojol, tukang marbot masjid, tukang sampah dari Pak Kapolda. Salah satu warga penerima layanan, Rusdiana, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. Alhamdulillah senang dapat beras 5 kilo, minyak, gula, pasir, dan pihaknya bersyukur sekali. Semoga Polri selalu sehat dan sukses serta terus berbakti kepada masyarakat. Ya, beras 5 kilo, minyak, gula pasir. Ya, alhamdulillah sih. Kitanya senang ya, cuma namanya bersyukurlah dapat nasi. Ya, kita itu selamat mengucapkan Polri kan, semoga dia sehat selalu. Sukses selalu. Berbakti kepada rakyat. Kegiatan bakti kesehatan ini merupakan wujud nyata kedekatan Polri dengan masyarakat melalui layanan kesehatan gratis yang menjangkau berbagai kalangan, serta pembagian paket sembako bagi warga yang kurang mampu. Kegiatan ini juga tidak hanya menghadirkan manfaat secara langsung, tetapi juga memperkuat rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRT tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, sebanyak 70 pesepak bola muda asal Sumatera Selatan mengikuti seleksi Garuda Academy yang digelar di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang. Sebanyak 70 pesepak bola muda asal Sumatera Selatan mengikuti seleksi Garuda Academy yang digelar di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang. Dari puluhan peserta tersebut, hanya 6 pemain terbaik yang akan dipilih untuk mewakili Sumsel pada tahap seleksi berikutnya. Kegiatan pencarian bakat ini merupakan bagian dari program Garuda Academy yang digagas PSSI untuk menjaring dan juga membina talenta muda sepak bola Indonesia menuju level profesional.
Sumatera Selatan mendapatkan kesempatan mengirimkan 6 pemain setelah prestasi Sumsel United U19 yang berhasil menjuarai gelar juara EPA Championship U19. Keberhasilan tersebut membuat PSSI memberikan kepercayaan kepada Sumsel United untuk membantu menjaring pemain-pemain potensial dari daerah. Direktur Utama PT Cahaya Sumsel United selaku pengelola Sumsel United Erik Yuniman mengatakan antusiasme peserta dalam seleksi kali ini sangat tinggi. Para pemain berusaha menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan tim pencari bakat. Menurutnya, kesempatan mengikuti Garuda Academy menjadi momentum penting bagi pesepak bola muda Sumsel untuk mengembangkan karir hingga ke level nasional. Mereka TC ya, dipanggil TC. Ini kita dapat undangan TC, 6 dipanggil dari setiap klub. Nanti mereka diseleksi sama tim dari PSSI. Sebanyak mungkin ya, kalau memang kita punya talent yang bagus, kenapa tidak? Sementara itu, manajer Sumsel United U19 Didianto menegaskan proses seleksi dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting yang dibutuhkan pemain modern. Menurutnya, postur tubuh, kemampuan teknik, serta mental bertanding menjadi indikator utama dalam penilaian calon pemain yang akan mewakili Sumatera Selatan. Dari Stadion Bumi Sriwijaya, Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Festival Palembang Darussalam ke-22 resmi dibuka sebagai upaya melestarikan budaya dan memperkuat identitas kota Palembang di tengah perkembangan zaman. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilie Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi.